Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Eeb Nafis Hamdani, NIM 20083040025. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Bapak Farido Fuad MPD. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, fungsi pendidikan kewarganegaraan. Tiga, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Tujuannya agar mampu meningkatkan kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial, dan emosional, serta kecerdasan kewarganegaraan secara spiritual. Mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Esensi dan urgensi identitas nasional bangsa Indonesia sebagai determinan pembangunan bangsa. Yang pertama, alasan diperlukannya identitas nasional. Yang kedua, pengertian esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Kesimpulan, alasannya agar seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila dan memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia merupakan jati diri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Fungsi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 2. Pengertian konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ketiga, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Simpulan, konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Dinamika konstitusi meliputi UUD NKRI 1945, Konstitusi RIS 1849, UUD 1945 Orde Lama, UUD 1945 Orde Baru. Fungsinya membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasaan, memberi suatu rangka dasar hukum yang meminjam hak asasi warga negara. Sumber historis, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang pertama, sosiologis konstitusi. Yang kedua, politik hukum berdasarkan konstitusi. Simpulan, sosiologis konstitusi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Politik konstitusi merupakan kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum, mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan hak warga negara Indonesia. 1. Pengertian hak dan kewajiban. 2. Manfaat hak dan kewajiban. Simpulan, hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Manfaatnya yaitu berkurangnya tingkat pengangguran, hukum yang adil, terciptanya suasana hukum, pendidikan yang lebih baik bagi warga negara. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 2. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan negara dan warga negara Indonesia. Simpulan, esensi dan urgensi harmoni dapat dipahami dengan pendekatan kebutuhan warga negara meliputi agama, pendidikan kewarganegaraan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, pertahanan dan keamanan. Dinamika negara Indonesia berubah drastis setelah amandemen dengan adanya aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, aturan dasar ihwal perekonomian nasional, aturan ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara, aturan dasar ihwal hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila. 1. Pengertian demokrasi Pancasila. 2. Macam-macam tipologi demokrasi.
Simpulan, demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Macam-macam tipologi demokrasi, yaitu tipologi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi hubungan antar kelengkapan negara, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. 1. Pengertian implementasi demokrasi. 2. Pengertian dan tujuan demokrasi barat. Kesimpulan implementasi demokrasi adalah demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Demokrasi barat ialah demokrasi yang dianut oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Tujuan dari demokrasi barat yaitu agar manusia tidak dianggap sebagai alat belaka, melainkan manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki tujuan sendiri. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 2. Pengertian penegakan hukum. 3. Tujuan negara Indonesia. Kesimpulan, penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuannya yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. 1. Wawasan tentang Nusantara. 2. Fungsi wawasan Nusantara. 3. Implementasi wawasan Nusantara. Kesimpulan, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan dan keamanan nasional sebagai cakupan wawasan pengembangan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kohesi sosial. Implementasi wawasan Nusantara dilakukan untuk menciptakan wawasan terhadap Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Hakikat ketahanan nasional. 2. Konsep dinamika ketahanan nasional dan bela negara. Kesimpulan, pada hakikatnya ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Konsep dinamika ketahanan yaitu membangun suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. 1. Landasan hukum ketahanan nasional. 2. Fungsi ketahanan nasional. Kesimpulan, landasan hukum ketahanan negara terdapat pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan operasional. Fungsi utama dari ketahanan nasional adalah untuk menyokong dan mensukseskan adanya beragam rencana dalam menanggapi segala bentuk rencana keberhasilan pemerintah dalam penegakan keamanan serta pertahanan nasional. Anti korupsi. 1. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. 2. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. Kesimpulan, unsur-unsurnya tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana, dan lain-lain. Jenis-jenisnya penggelapan dalam jabatan dan pemerasan dalam jabatan, korupsi transaktif, korupsi investif, dan lain-lain.